Halo. Dari saya mungkin nggak ada Ibu, tapi kurang contoh. Oke, nggak ada kendala ya dalam pemilihan jurnal. Bentar. Aduh, hari ini sebenarnya hari ini saya mau masuk mengenai warna. Ini materi tinggal satu ya. Tapi mungkin berapa kali pernah saya singgung, contohnya kayak kita kemarin belajar material kertas karton, ada sifat optik, saya pernah singgung sedikit mengenai warna. Kalau kertas warnanya yellow, maka warna apa yang dipantulkan, warna apa yang diserap oleh si kertas? Halo? Lagi belajar kertas karton, saya pernah singgung mengenai warna, betul? Iya Ibu. Oke, kita lihat kertas warnanya kuning, artinya ada warna yang dipantulkan oleh kertas tadi. Kemudian ada warna juga yang diserap oleh si kertas, gitu. Warna yang dipantulkan tuh warna apa ya? Itu kan warna red sama green, yang diserap warna blue. Oke, jadi yang diserap itu warna lainnya kecuali warna yellow yang dipantulkan. Oke, bentar. Saya mau buka dulu. Ini Allah. Ya kok hilang? Oke, sudah terlihat? Jadi kita bisa lihat warna itu karena ada yang dipantulkan oleh permukaan benda tersebut atau permukaan materi tersebut. Contohnya kayak tadi kita bahas kertas warnanya kuning karena ada warna kuning yang dipantulkan, cahaya warna kuning. Nah, kemudian apel warnanya merah karena ada warna merah yang dipantulkan oleh apel tadi. Nah, warna merah, warna kuning, warna biru, warna hijau dan lain sebagainya ini memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Nah, panjang gelombang yang bisa kita lihat itu hanya 400 sampai 700 nanometer. Di bawah 400 atau di atas 700 kita nggak punya kemampuan untuk itu. Terlepas dari kelebihan ya. Jadi saya nggak prefer bahas tentang itu. Jadi manusia biasa itu hanya bisa melihat cahaya pada panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer. Entah kalau kamu bisa lihat dengan panjang gelombang yang lain, misalnya menangkap suara semut berbicara atau menangkap apapun lah gambaran lain dah, makhluk lain di muka bumi ini, ya terserah whatever. Tapi secara fisika warna yang kita bisa lihat yang identifikasi itu hanya panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer yang kita sebut dengan cahaya tampak visible. Panjang gelombang visible. Nah, jadi kalau kaitan dengan warna itu sempat kita bahas merupakan salah satu sifat fisika, kimia, atau optik dari kertas? Optik. Nah, warna ini merupakan elemen atau unsur terpenting di dalam produk cetakan, termasuk kemasan di dalamnya. Jadi dia yang membedakan antara satu objek dengan objek lainnya. Nah, dari aspek fisika, saya bahas dari aspek fisika, bukan dari aspek psikologi. Something like misalnya merah itu berani, putih itu
itu suci. Saya nggak bahas itu, saya bahas dari aspek fisika, dari pantulan cahaya yang datang pada permukaan pada panjang gelombang tertentu. Jadi saya bahas tentang itu. Saya nggak bahas aspek warna dari cara psikolog. Nanti kamu ketemu lagi nanti mata kuliah desain kemasan baru bahas tentang itu. Jadi saya akan bahas dari aspek fisika. Jadi sebenarnya warna itu dihasilkan dari sinar putih. Dari mana? Dari matahari yang mengalami dispersi. Jadi warna sinar putih itu jatuh pada satu permukaan prisma, dia akan didispersikan menjadi berbagai jenis warna dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Nah, pentingnya buat kita di mana? Terutama di material kertas itu, pertama kan nggak kertas itu atau karton itu nggak cuma putih doang ya, ada berbagai jenis warna. Begitu juga dengan tinta cetak. Nah itu color juga. Warna pada tinta cetak ini disebabkan karena adanya pigmen atau bahan pewarna. Jadi kita bisa bedain tinta warna merah, tinta warna kuning, tinta warna magenta. Karena di dalam tinta cetak ada yang namanya apa tadi? Pigmen atau bahan pewarna. Setelah itu, setelah tinta cetak dialihkan ke permukaan material cetak dengan proses cetak, kita bisa lihat tuh ada tinta yang nempel di atas material cetak. Sudah tercetak kita bilangnya. Dengan berbagai jenis warna. Nah, konsep itu yang mau kita bahas di sini. Tadi aspek produksi cetaknya. Oke. Jadi pentingnya warna pada saat proses produksi cetak apa ya? Pentingnya buat apa? Pentingnya warna. Buat apa ya? Indikator perbedaan Ibu dari antara objek-objek. Buat? Buat apa Mbak? Indikator apa? Indikator perbedaan atau pembeda dari suatu kemasan ke kemasan lainnya. Ya betul, salah satunya itu. Misalnya kalau ada, kita ngomongin kemasan lah. Kalau kemasan itu hasil cetakannya itu tidak sesuai, atau beda sendiri dengan yang lainnya, otomatis image orang pasti bilang, oh ini kemasan palsu gitu. Iya kan? Ini kok nggak dibuat sesuai dengan biasanya gitu. Pasti jadi pertanyaan buat orang. Dan kalau kaitan dengan kemasan, orang pasti pikir itu kemasan palsu kan? Selain fungsinya sebagai tadi kualitas kemasan, dia juga memberikan image pada produk yang dia wakili gitu. Jadi penting banget itu kaitan dengan proses produksi. Kita ngomongin kaitan dengan kemasan lah. Pengontrolan kualitas cetak, terutama warna, itu merupakan aspek penting di dalam proses produksi. Kamu udah ini belum? Udah nyetak belum Mas, Mbak? Sama Pak Saiful? Belum, Bu. Oh, belum. Apalagi ngukur warna ya. Kalau di cetak, prepress sudah? Belum mencetak Ibu. Belum juga, Bu. Oh, alah. Ya udah. Mungkin nanti kalau cetaknya dilanjutkan di cetak offset 2. Tapi pengontrolan kualitas terutama warna ini hal yang urgent dilakukan. Makanya kita butuh alat. Jadi kalau kita pakai mata secara langsung melihat cetakan itu punya keterbatasan. Lama-lama kita ngeliat satu warna dengan warna itu sama gitu, padahal emang enggak gitu. Sehingga kita butuh alat untuk mengukur apakah ada perbedaan warna di situ. Biasanya kita pakai spektrophotodensitometer untuk mengukur warna. Nah, kalau biasanya dulu ya sebelum ditemukan spektro, kita cuma lihat secara visual pakai mata. Oh, nggak ada beda. Oh, ada tipis warnanya, ya masih masuk lah. Tapi sekarang enggak. Tuntutannya itu salah satu indikator kualitas cetak tuh warna. Ngukurnya pakai spektrophotodensitometer. Oke, saya lanjutin.
Jadi warna pada hasil cetakan termasuk kemasan disebabkan oleh siapa? Dengan putih yang pigmen. Oleh siapa? Pigmen. Pigmen dari Tinta. tinta cetak. Jadi yang mempengaruhi warna pada satu cetakan dari si tinta juga. Kenapa? Karena dia punya bahan pewarna atau kita sebut dengan pigmen. Nah, warna pada cetakan itu disebabkan karena adanya pantulan cahaya yang datang dari satu permukaan, kemudian ditangkap oleh mata kita. Mata kita itu merespon, kemudian otak ya, respon tadi ditangkap oleh di otak kita. Otak kita itu yang lalu merespon. Otak kita itu kan ada berbagai jenis kaitan dengan kalau komputer itu memorinya di situ. Kalau memori berbagai jutaan warna itu terekam di otak kita tuh merespon. Oh, ini warnanya merah. Kalau warna hijau ya pantulan cahaya warna hijau tadi ditangkap oleh mata, kemudian diteruskan ke otak kita itu merespon gitu. Screening otak kita jalan, oh ini warna hijau. Makanya dari kecil memori otak itu diisi dengan berbagai jenis warna. Makanya lagu-lagu waktu kecil itu kan kaitan dengan warna tuh. Balon ada macam-macam, pelangi ya supaya otaknya itu distimulasi, diisi dengan berbagai jenis warna. Karena responnya dari mata langsung ke otak kita tuh membedakan. Oh ini warnanya merah, yang merah muda. Oh ini merah marun, ini warnanya merah hati. Oh ini namanya merah bata dan lain sebagainya. Nah otak kita tuh yang itu. Kenapa? Karena otak kita yang menyimpan berbagai jutaan warna. Nah, jadi dari aspek fisika warna itu dapat diukur pakai apa? Pakai spektrofotodensitometer. Tapi dari aspek psikologis ya nggak saya mau bahas di sini. Jadi kaitan warna itu sifatnya subjektif ya. Saya mau bahas yang objektif saja. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi warna. Pertama cahaya. Cahaya yang datang pada permukaan benda tersebut. Terus yang kedua benda tersebutlah. Karena benda tadi yang memantulkan cahaya tadi. Oke, kemudian otomatis mata ya, karena mata kita yang melihat dan merespon. Kemudian kondisi lingkungan, nah itu juga sangat mempengaruhi warna cahaya. Misalnya kalau kita beli baju gitu di toko gitu, warnanya sesuai dengan keinginan. Tapi pas nyampe di rumah kok beda warnanya, karena kondisi lingkungan itu akan mempengaruhi warna yang kita lihat. Kemudian medan pengamatan dan kemiringan bidang ini juga alat ya, alat ukur. Terus kemudian kalau kita membaca warna pakai alat gitu, nah sudut yang dibentuk oleh alat tersebut, nah itu juga akan mempengaruhi warna. Selain itu alat jenis spektrodensitometer, entah itu tekton, entah itu yang lainnya, itu juga akan mempengaruhi warna. Jadi secara umum dari selain alat, mata kita yang melihat, lingkungan, kemudian materi, kemudian cahaya, ini beberapa faktor yang mempengaruhi warna pada hasil cetakan. Oke, contohnya kayak gini nih. Nih backgroundnya kuning, yang satu lagi backgroundnya biru. Apa ada beda warna yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan? Ya ada, Bu. Terlihat beda. Ada ini, nih salah satu kemampuan mata ini sebenarnya. Mendeteksi perbedaan warna nih sebenarnya. Kalau di yang terang, bendanya akan terlihat lebih buram. Ya kan? Kalau suatu benda diletakkan di depan latar yang terang, benda tersebut akan terlihat lebih buram dibandingkan ketika ditempatkan di depan latar yang lebih gelap. Nah, ini disebut dengan chameleon effect. Pasti ada bedanya. Nah, contohnya kayak misalnya LCD proyektor lah, kalau kuliah di backgroundnya hijau sama di backgroundnya putih, oh itu beda banget tuh tampilannya. Ini pengaruhnya, termasuk kalau tadi kenapa beli baju warnanya di toko warnanya begini, nyampe di rumah warnanya beda. Nah, ini karena pengaruh lingkungan.
Terus dari materinya atau objeknya tersendiri, tadi kita sebut, misalnya kalau apel tadi warnanya merah karena ada pantulan cahaya warna merah yang dipantulkan dari objek dari apel tadi. Warna yang lain tuh diserap. Ini konsep warna pada satu objek ya. Jadi benda memiliki warna karena spektrum cahaya mengenai benda tadi akan diserap seluruhnya oleh benda tersebut kecuali warna yang dimiliki benda yang akan dipantulkan dan ditangkap oleh mata manusia sebagai warna benda tersebut. Contohnya, apel warnanya merah. Kenapa? Karena cahaya yang datang pada permukaan apel, kemudian semua warna cahaya diserap oleh apel tadi kecuali warna merah yang dipantulkan dan ditangkap oleh mata manusia. Kemudian mata kita merespon, dirangsang otak kita scanning gitu. Oh, ini warnanya merah. Ini prosesnya seperti ini. Nah, ini juga sumber cahaya juga akan berpengaruh. Kalau kita lihat ada lampu tungsten, lampu fluoresen yang jatuh pada permukaan apel, itu hasilnya beda. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi cahaya. Contohnya kertas saja, kalau kita cetak di atas permukaan yang licin, misalnya coated dan uncoated, apakah hasilnya beda? Warna cetakannya berbeda? Beda. Kenapa beda? Yang coated itu kayak lebih jelas gitu Bu daripada yang non coated. Karena yang di coated itu cahaya mantulnya kayak lebih banyak gitu Bu. Cahaya dipantulkan secara sempurna. Jadi kalau kita bicara hukum pemantulan, saya buka Jamboard sini sebentar. Kalau ke kualitas suara pasti beda antara kalau kita cetak di atas art paper sama di atas HVS. Salah satunya karena permukaan kertasnya yang berbeda. Misal, ini permukaan art paper, kemudian ini permukaan HVS di bawah mikroskop ya. Kita cetak di atas permukaan kertas art paper tadi warna magenta. Ini warna magenta. Oke. Secara fisika bisa kita bilang cahaya yang datang pada permukaan kertas art paper ini akan dipantulkan. Tadi kan cahaya yang datang satu permukaan akan dipantulkan. Nah, cahaya yang datang pada permukaan tadi memiliki sudut. Sudut datang dan sudut pantulnya itu sama pada permukaan kertas yang halus dan licin. Ini cahaya yang datang sama cahaya yang dipantulkan, pemantulannya tuh teratur dengan sudut datang dan sudut pantul yang sama. Sehingga kita bisa lihat bahwa hasil cetakan pada permukaan kertas art paper lebih bagus warnanya, lebih cerah warnanya, karena pemantulannya teratur. Ini kita sebut pemantulan teratur. Pemantulan teratur. Kalau permukaan yang datang pada permukaan kertas yang enggak rata seperti uncoated paper, cahaya yang datang, sudut datangnya misalnya alfa, itu dipantulkan beda dengan sudut yang dipantulkan beda dengan sudut yang datang. Pemantulannya baur, bisa begini dan macam-macam. Sudut datang dengan sudut pantulnya itu berbeda. Cahaya yang dipantulkan, cahaya yang datang sama yang dipantulkan itu beda. Ini kita sebut dengan pemantulan tidak teratur. Nah, oleh karena itu, karena permukaan yang enggak rata ini akan mempengaruhi warna yang dihasilkan pada permukaan tadi. Oke. Yep. Jadi, apakah ada pengaruh? Ada sifat permukaan terhadap kualitas warna hasil cetakannya. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Bu, kalau misalnya buta warna itu masih bisa menentukan pemantulan warna nggak, Bu? Oke. Berarti kalau dari buta warna, dari matanya itu sendiri ya, yang di yang masalah sebenarnya di warna itu sebenarnya ada tiga apa sih? Ada 3 reseptor, ya. 3 sumber yang menerima cahaya. Pertama itu iris, ada pupil, ada selera. Nah, tiap-tiap komponen tadi, 3 reseptor tadi yang berbeda-beda kemampuan dan fungsinya. Nah, kalau misalnya buta warna, dia kan nggak bisa menerima, nggak sensitif ya terhadap salah satu warna gitu. Nah, berarti secara ini ya, secara fisiologi dari matanya sebenarnya yang mengalami hambatan dalam menerima pantulan cahaya sebenarnya. Dan itu banyak faktor ya, dari turunan biasanya. Usia, nah itu juga pengaruh juga gitu terhadap kemampuan menerima mata. Seperti itu. Jadi memang dari matanya ya untuk menerima cahaya yang datang pada permukaan tadi. Jadi bukan dari matanya gitu. Dan itu nggak bisa diperbaiki lah gitu. Dan dari sononya lah gitu. Tapi tetap bisa membedakan ya, Bu? Biasanya dia sensitif terhadap warna tertentu ya. Sensitif terhadap warna tertentu gitu. Jadi ada salah satu warna yang nggak bisa dia bedain sama semua gitu. Gitu ya Mas. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau tes, kamu kan pada saat masuk itu kan ada ujian buta warnanya ya? Iya Bu, suruh nyerahin itu Bu. Nyerahin. Nah pada saat uji itu disuruh ngapain tuh biasanya sama tim penguji, di dokternya sebelumnya gitu? Jadi buta kayak warna, Bu. buku gitu Bu, Iya, ada tesnya kayak warna gimana? beda. Nah gitu. Biasanya kan ada berjuta warna gitu. Di tengah-tengahnya ada objek yang harus kita bedain kan. Entah itu angka, entah itu benda gitu. Ya kan? Kelihatan? Kelihatan Bu. Iya Bu, kelihatan Bu. Nah, kalau dia buta warna, dia nggak bisa ngebedain itu. Sama semua gitu. Sama semua gitu warnanya. Jadi, kalau misalnya mahasiswa TICK gitu, atau mahasiswa grafika, itu buta warna, ini nggak akan bisa melihat, nggak sensitif terhadap warna sebenarnya. Paling dia bisa sensitif tuh merah, kuning, hijau. Itu yang bisa merah, iya itu. Kalau biru Itu kayaknya yang buta warna parsial dah Bu. kan macam-macam. Ada yang parsial, ada yang sebagian. Nah, biasanya kalau parsial itu yang perempuan. Tapi kalau yang pria mah udah sama sekali nggak bisa ngebedain gitu. Perempuan ada buta warna, tapi sebagian ya, makanya dia bilang parsial. Carrier ya, carrier. Nanti anaknya itu buta warna kalau laki-laki gitu. Jadi dia membawa sebenarnya. Gitu. Jadi memang kan banyak faktor tadi yang mempengaruhi warna, salah satunya mata. Nah, ya iyalah gitu. Kamu sama saya, usia tuh pengaruh banget gitu ngelihat warna. Nah kan pengaruh banget gitu. Yang masih muda, yang remaja, bandingan sama kamu, sama usia yang lanjut kayak saya tuh, kemampuan mata menerima rangsangan cahaya tuh beda. Gitu. Pengaruh banget. Gitu. Yap. Oke, sebentar nih saya mau bahas kaitan dengan tadi. Oh ini dia nih. Oh nih. Tadi kan lingkungan, sumber cahaya tuh pengaruh ke warna yang dihasilkan. Kayak lampu tungsten, lampu fluoresen itu pasti hasil warna yang dipantulkan juga beda. Nah mata juga tadi yang saya sampaikan itu beda gitu. Kenapa? Karena di mata itu ada 3 sensor yang menerima respon cahaya yang ditangkap. Nah, kemampuan menangkap pantulan cahaya itu beda-beda. Nah ini kalau ini salah satu ada yang
nggak berfungsi dengan baik, maka kemampuan menangkap warna cahaya juga pasti berkurang gitu. Nah, ada iris, ada pupil, ada sclera. Nah, ini juga punya fungsi masing-masing ya. Nah, dia ini 3 reseptor tadi, iris, pupil, sclera ini sangat sensitif terhadap warna red, green, sama blue. Dari 3 kombinasi ini, dari 3 warna ini, kita bisa melihat berbagai jutaan warna. Tapi itu tadi balik lagi ke otaknya, memori otaknya memang harus bisa membedakan antara warna yang satu dengan warna yang lain, karena dari situ gitu, kalau matanya bisa menangkap berjuta warna tapi otak kita memorinya untuk mengidentifikasi warna itu minim, ya nggak bisa juga gitu. Jadi sejalan, makanya dari kecil itu kita harus dibiasakan ya membedakan antara warna yang satu dengan warna yang lain. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan, mata manusia ini sangat subjektif dalam melihat warna karena dipengaruhi oleh usia, background, ukuran objek, serta sudut pandang yang melihat. Ini mata ya. Ya beda lah, yang masih muda sama yang bertua, kondisi matanya juga pasti beda. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, warna suatu objek disebabkan karena adanya warna yang dipantulkan oleh objek tersebut kemudian diterima oleh mata kita. Tapi kemampuan kita menerima warna hanya pada gelombang 400 sampai 700 nanometer yang kita sebut dengan namanya visible, panjang gelombang cahaya tampak. Kalau dia di bawah 400, nah kita sebut dengan UV. Nah, ya, panjang gelombang UV 300 sampai 400 nanometer ini panjang gelombang UV. Di atas 700 itu ada infrared, ada microwave, ada gelombang radio dan lain sebagainya. Nah, kemampuan kita tuh di sini nih. Tapi bagus lah, kita nggak punya kemampuan di bawah 400 mata kita punya kemampuan UV. Nah, nggak perlu lah pakai microwave untuk bikin Indomie atau ingin memanaskan sesuatu gitu. Pakai mata, mata gitu. Ya kan? Di atas 700 kemampuan, itu bisa mendengar suara semut berbicara. Suara yang lain, ngeri lah kalau begitu. Kalau saya emang nggak mau lah. Itu kan ada tuh film-film kayak gitu tuh. Kayak Superman itu kan bisa memanaskan sesuatu gitu ya. Bisa ngelihat. Nah, itu kan apa ya? Film itu kan impian sebenarnya ya. Yang maunya dia lah mau bikin apa gitu. Tapi secara objektif ya kita itu cuma diberi kemampuan cuma ngelihat 400 sampai 700 nanometer. Kalau di bawah itu bahaya lah. Ngeliat mata aja, bisa panas itu. Bisa besi bisa meleleh itu karena punya panjang gelombang UV lah gitu. Ya kan, punya panjang gelombang microwave gitu. Jadi nggak perlu pakai microwave, cuma pakai mata doang gitu. Akan bahaya kalau begitu. Ya, betul nggak? Di atas itu dipakai gelombang radio bisa dengar suara infrasonik, nggak bisa tidur kita lah. Semut jalan dikit aja kedengeran ya. Telinga kita bisa nggak nyaman, mendingan kayak sekarang nggak denger apa-apa. Ya benar nggak? Nah kalau ada kayak gitu Superman itu kan hayalan sebenarnya, imajinasi. Kalau orang pingin gitu, bisa nggak? Ya itu ada film, tapi kan imajinatif. Ya nggak tahu lah. Kalau kamu lah, ada yang punya kemampuan itu bisa. Ada Bu. Iya siapa tahu gitu. Keajaiban Bu. Mungkin lah, nggak tahu ya. Cuma secara umum nggak ada yang bisa lah. Bagus kan kita cuma 400 sampai 700 nanometer mata kita bisa lihat gitu. Di bawah itu atau di atas itu, kamu nggak bisa tidur. Ya kan semut jalan aja ini tawan. Benar nggak? Iya. Iya benar Bu. Iya, nggak nyaman dengan kayak gini lah gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, Bu, saya tanya Bu.
Iya. Apa? Oh, saya nggak punya kemampuan untuk menjawab hal-hal di luar nalar ya. Enggak Bu, ini Bu. Kalau warnanya warna yang silver gitu Bu, kayak mengkilap gitu, itu yang dipantulin apa Bu? Yang dipantulkan, oh gitu. Jadi kalau warna, jadi gini, kalau dari ini warna cetakan ya Mas? Iya Bu. Ya, warna cetakan. Sebenarnya gini, kayak contohnya warna tinta-tinta proses magenta, cyan, yellow, black itu kebanyakan dari pigmen. Pigmen apa? Pigmen organik. Pigmen organik, contohnya apa tuh namanya? Hansa yellow dan lain sebagainya. Dulu orang ambil itu dari tanaman. Contohnya kayak something like pandan, ambil warna hijau, terus kunyit warna kuning gitu. Kemudian warna-warna misalnya itu loh tuh apa tuh yang kalau mau bikin telur kalau warna jadi coklat itu loh, telur rebus itu kulitnya jadi warna atau warna beet atau warna-warna beet, tahu beet yang buah naga tuh dulu tuh orang tuh bikin kayak gitu. Nah, tapi itu tadi kualitas warna yang dihasilkan itu jelek gitu, mudah pudar, nggak tahan terhadap panas cahaya matahari, sehingga dieksplor lagi dari mana? Dari mineral yang ada di alam. Contohnya kayak batu-batuan itu warna-warni tuh gitu. Seperti misalnya batu akik. Tahu kan batu akik? Tahu Bu. Nah, zaman berapa tahun yang lalu tuh orang pada ngumpulin itu warna-warni. Kenapa? Karena kandungan mineralnya berwarna-warni. Kalau misalnya kamu belajar material logam, nah itu material gelas gitu ya. Kemasan gelas itu ada yang gelas warnanya biru, merah. Kenapa? Karena ditambahkan bahan logam di dalamnya. Contohnya, pernah lihat gelas warnanya biru? Buat minum wine, buat minum anggur gitu. Gelas kobalt namanya. Kenapa? Karena ditambahkan ke dalamnya itu kobalt gitu. Ada gelas warnanya merah karena ditambahkan logam ke dalamnya, oksida logam ke dalam. Jadi berwarna-warni. Nah, dulu itu selain dari tanaman, dari mineral-mineral. Tapi itu tadi punya kelemahan ya. Warnanya terbatas karena hanya yang ada di alam aja gitu. Sehingga kalau pengen menghasilkan warna yang lain, nah nggak bisa gitu. Jadi punya keterbatasan. Biasanya juga logam-logam berat gitu. Sehingga dengan berkembangnya pengetahuan, logam yang dipakai bahan pewarna itu kebanyakan logam berat. Sehingga merusak kesehatan, termasuk timah di dalamnya, timbal gitu. Kan berbahaya. Maka berkembang teknologi. Nah, sekarang ini bahan pewarna yang digunakan ke dalam tinta cetak termasuk kosmetik di dalamnya. Ada yang warna-warni kan, ada eyeshadow, ada lipstick, ada blush on yang warna-warni lah. Itu kebanyakan dari pigmen organik. Pigmen yang disintesis di laboratorium, bukan berasal dari alam ya. Kalau berasal dari alam punya keterbatasan. Nah, sehingga sekarang ini apapun jenis zatnya, entah itu buat kosmetik, entah itu buat tinta cetak, entah itu buat cat, itu kebanyakan dari pigmen organik. Kecuali yang tadi warna silver, warna bronze, warna gold itu memang masih berasal dari pigmen-pigmen anorganik. Nah, pigmen-pigmen organik itu yang yang mengakibatkan warna si tinta terutama yang diaplikasikan ke dalam proses cetak, jadi warna-warna kita sebut dengan warna bronze dan lain sebagainya. Nah, yang namanya warna kayak gitu itu kan pada saat dipantulkan ya Mas ya, dipantulkan oleh cahaya yang datang pada satu permukaan. Cahaya yang datang itu kan panjang gelombangnya berbeda-beda, ya kan? Ada berbagai campuran panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh zat tersebut pada saat itu gitu. Misalnya kayak tadi warna bronze dipantulkan ke permukaan kertas, mata kita bisa lihat. Nah, itu panjang gelombangnya beda dengan panjang gelombang warna magenta, cyan, yellow gitu. Lebih ke arah panjang gelombang, sebentar, kalau dia lihat tuh ke arah panjang gelombang, saya buka ini PPT-nya. Kalau kita lihat
Ini slide-nya. Nah, ini lebih ke arah sini nih, ke arah panjang gelombang yang lebih besar ya, di atas 700 nanometer. Nah, seperti itu. Tapi sebab oleh apa? Pigmen ya. Pigmen si tinta cetak yang kebanyakan ya warna-warnanya ya dominan dari anorganik, batu-batuan yang mineral yang terdapat dalam alam. Tapi selebihnya material-material tinta cetak itu lebih ke organik ya, yang range antara 400 sampai 600. Tapi kalau yang anorganik itu lebih tinggi ya panjang gelombangnya. Gitu ya, Mas. Oke. Oke, Bu. Oke. Wah, kalau punya kemampuan punya X-ray, wah bisa nggak usah ngeronsen ya sekarang ini, cukup tet, kelihatan tuh struktur tuh. Kalau punya kemampuan microwave, wah itu nggak perlu lagi lah memanasin apapun, nggak perlu gas, nggak perlu microwave lah, nggak perlu listrik. Lihat aja panas tuh soto, panas tuh kopi, lihat doang. Tapi nggak ada. Saya termasuk orang yang nggak percaya gitu. Kalau ada orang ngaku-ngaku punya itu mungkin ya, cuma ngapain menuntut ilmu kayak gitu ya, belajar fisika kimia aja udah berat gitu, ngapain belajar ilmu yang kayak begitu, ngabisin waktu lah. Oke, saya lanjutin. Oke, sebentar. Ini sebenarnya bisa kamu baca lah sebenarnya deh. Saya mau bahas tentang ini sebenarnya di pracetak nih sebenarnya. Kamu udah dapat belum gini-gini nih? RGB CMYK. Udah belum? Udah pernah jelasin. Sudah, Bu. Sudah. Oke, berarti saya skip aja lah ya. Nah, ini juga kan color gamut udah kan? Iya, pernah. Udah lah. Ini juga udah kan? Halo? Udah belum? Belum, Bu. Kalau udah bahas RGB, udah kan RGB? Udah, Bu, udah. Udah, ngapain lagi? Ini udah warna subtraktif. Udah? Udah belum? Warna primer cahaya, warna aditif, warna subtraktif udah? Udah belum? Udah. Ini aja kali ini. Nah, kalau cahaya warna putih itu datang pada suatu permukaan benda atau suatu objek, akan terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kalau semua warna dari cahaya tersebut diserap, kita akan melihat objek tersebut warnanya hitam. Kalau semua warna diserap, nggak ada yang dipantulin, itu warnanya hitam. Kalau semua cahaya dipantulkan, nah benda yang kita lihat tuh warnanya putih. Kalau semua cahaya dibiarkan menembus atau melewati objek, warna cahaya itu nggak akan berubah. Nah, apabila sebagian cahaya diserap, sebagian lain dipantulkan, kita melihat warna yang memiliki corak tergantung dari panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh objek tersebut. Nah, yang lainnya itu akan diserap oleh si material tadi. Nah, ini sebenarnya udah sering saya ngomongin tadi. Ini tadi udah nih. Bila cahaya dipantulkan di panjang sebuah objek atau benda yang diterima oleh mata, kemudian diteruskan ke otak. Nah, otak kita tuh akan merespon berbagai jenis warna yang ada. Tapi balik lagi nih, otak kita itu kan isinya memori-memori ya. Kalau memori dari kecil nggak dibiasain melihat jutaan warna, nggak bisa ngebeda. Kita nggak bisa ngebeda gitu warna yang satu dengan warna yang lain. Nah, ada yang bisa jelasin konsep kayak gini nih? Warna siang datang pada satu permukaan kertas misalnya, warna yang dipantulin apa? Nasian yang petulin warna hijau sama biru. Warna merah Yang cuma yang diserap? dikit. Yang diserap Warna apa? merah. Warna merah. Kalau magenta? Yang dipantulkan?
Warna Depan merah tuh sama merah biru. sama biru. Oke, yang lain? Yang diserap Diserap. hijau. Oke, kalau yellow yang Yang diserap dipantulkan, yang diserap Yang biru, yang dipantulkan merah dipantulkan hijau. merah hijau. Kalau black Diserap Semuanya semua, Bu. diserap. diserap semuanya. Oh, udahlah ya, bisa lah. Ini juga udah. Nanti kamu praktek ya. Sebenarnya di offset ini kita mengukur warna. Saya juga bingung kenapa belum ya. Nah, ini ngukur nih warna. Warna itu punya apa namanya? Punya koordinat sebenarnya. Kalau belajar matematika kan ada sumbu X, sumbu Y ya. Nah, ada lagi sumbu Z. X, Y, Z. Nah, seperti itu. Ini warna L, sumbu L nih. L, sumbu Y-nya, sumbu X-nya itu A, sumbu Z-nya itu B. Nah, warna itu punya koordinat masing-masing. Sebenarnya sih di pracetak ini sama di offset ini, saya tuh cuma bahas dari aspek fisikanya saja. Nanti ya kita bahas ini lagi deh. Saya mau jelasin kalau sudah pernah di prepare dibahas lebih mudah sih sebenarnya buat apa nih, buat kita bahas ini. Terus juga kalau menghitung perbedaan warna atau deviasi warna itu pakai delta E. Nah, ini sebenarnya sekarang ini udah gampang karena di alat udah langsung kehitung gitu. Kalau dulu kita hitung satu-satu berapa nilai L-nya, berapa nilai A-nya, berapa nilai B-nya. Tapi nantilah kita bahas. Yang jelas warna pada suatu permukaan kertas itu beda-beda mata kita menangkapnya. Nah, contohnya pada di atas permukaan kertas yang gloss, pada permukaan kertas lightweight coated, pada uncoated sama uncoated itu warna yang dihasilkan itu berbeda-beda. Saya mau tutup dulu kuliahnya. Saya tuh lupa. Baru tadi di reminder Bu Kajur. Ada ini nih. Untung masih. Saya tuh ada kegiatan hari ini tuh. Hari ini nih. Sekarang sudah jam 9, hujan pula. Hari ini tuh ada ini sebenarnya. Sosialisasi. Mungkin abis ini ada kuliah apa, Mbak? Abis ini ada Cetak kuliah. offset, Bu. Nah, cetak kemungkinan Pak Saiful nggak bisa ngajar ya. Pak Saiful pesannya apa tadi? Online, Bu. Online. Kemungkinan nggak bisa ngajar juga karena dia harus ada di gedung nih. Saya sebentar lagi juga mau jalan nih. Gitu ya. Ini kuliah memang berantakan nih. Udah aura-aura tahun baru nih, udah aura-aura liburan. Tapi tetaplah harus tetap jalan gitu. Mungkin nggak optimal kali pas saya full ngajar hari ini karena kita hari ini udah dikumpulin di gedung Ki hari ini. Sampai jam 4 sore nanti. Ya, itu aja ya. Baik. Kita lanjutin Ya, Bu. presentasinya minggu depan ya. Ada yang ngambil mengenai warna? Materi PPT mengenai warna? Ada? Ada yang bahas tentang Saya warna? aja. Oh, gitu. Ya udah, nanti kita bahas lebih detail lagi lah pada saat presentasi. Kalau ada materi yang nyambung dengan kuliah saya, nanti saya tambahin materinya, materi yang belum kelar ya, pada saat kamu presentasi. Oke, saya tutup dulu kuliah kita hari ini, kita lanjutin minggu depan. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi Bu, Bahas kalender kapan guys? Oh, terserah kalian bahasnya gimana, gue udah terserah. Ya ada pada keluar.